Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para teman-temanku sekalian, mahasiswa, mahasiswi PJJ, PAI, IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang kami hormati, wa nafsu bidzikri Bapak Ajat Sudrajat, Magister Pendidikan Islam selaku dosen pemangku mata kuliah Ilmu Pengetahuan Islam, Ilmu Pendidikan Islam yang kami takdimi dan kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kita aturkan keharibaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah istiqomahkan untuk beribadah kepadanya dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan, nama saya Musta'in, mahasiswa kelas A15 jurusan PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan yang singkat ini kami ingin menyampaikan pembahasan tentang pendidik dalam pendidikan Islam. Telah kita ketahui bersama, pendidik atau tenaga pendidik atau yang kita kenal dengan istilah guru yang profesional dalam mengajar sangat dibutuhkan oleh setiap lembaga, oleh setiap sekolah, yang mana pendidik atau guru yang profesional akan menghantarkan proses belajar mengajar secara baik dan berkesinambungan. Oleh karena itu penting untuk kita semua sebagai pendidik atau guru untuk memahami seperti apakah definisi pendidik, khususnya pendidik dalam konteks perspektif pendidikan Islam. Pendidik dalam konteks perspektif pendidikan Islam, seorang pendidik yang baik adalah pendidik yang dapat menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin mendesak dan berkembang. Seiring dengan perkembangan zaman dewasa ini, maka dalam arti khusus dapat kita artikan bahwa pada diri guru terdapat tanggung jawab untuk membawa keberhasilan belajar siswa di mana kita mengajar. Guru yang baik tentunya mempunyai kemampuan dan kompetensi yang benar-benar siap dalam menyampaikan pelajaran di sekolah, di depan kelas sebagaimana yang diharapkan. Dengan kata lain, guru yang baik adalah guru yang dapat mengajar dengan baik. Artinya keberhasilan belajar peserta didik, keberhasilan belajar murid-murid kita akan terlihat dari kualitas kemampuan dasar atau kompetensi yang dimiliki oleh kita sebagai guru. Secara ringkas, tugas dan peranan guru antara lain menguasai, mengembangkan materi pelajaran, merencanakan, mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa. Nah, sekarang menarik Bapak Ibu, kita akan kupas tuntas apa itu pendidik, apa definisi dari pendidik. Kata pendidik berasal dari kata dasar didik yang artinya memelihara, yang artinya merawat dan memberikan latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan tentang sopan santun, akhlak, budi pekerti, dan kemampuan-kemampuan yang lainnya. Selanjutnya dengan menambahkan awalan pe hingga menjadi pendidik yang artinya orang yang mendidik. Secara umum istilah pendidik dalam dunia pendidikan dikenal dengan sebutan guru. Dalam bukunya Hadiri Nawawi mengatakan bahwa guru adalah orang yang kerjanya mengajar dan memberikan pelajaran di sekolah atau di kelas. Dalam pengertiannya yang lebih luas, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya bertumbuhnya jasmani dan berkembangnya rohani peserta didik kita atau murid kita.
agar ia mampu menunaikan tugas-tugasnya sebagai manusia, baik sebagai khalifah fil ard maupun sebagai abdun atau hamba Allah, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu, pendidik dalam konteks ini bukan hanya terbatas pada orang-orang yang bertugas di sekolah, tetapi semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan anak, mulai sejak dalam kandungan hingga ia dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Nah, istilah-istilah pendidik dalam konteks pendidikan Islam, di dalam konteks pendidikan Islam, pendidik itu memiliki banyak istilah. Yang sering kita ketahui yaitu adalah murabbi, istilah muallim, istilah muaddib, istilah mudarris dan mursyid. Nah, pengistilahan ini di dalam konteks agama Islam, ajaran pendidikan Islam ini memiliki makna yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sangat menarik untuk kita bisa bahas satu persatu. Nah, kita akan bahas dari istilah murabbi. Apa itu murabbi? Istilah ini merupakan bentuk sigot dari isim fa'il, berasal dari kata roba, yarbu, yang artinya zat dan nama atau bertambah dan tumbuh. Dalam bentuk kata benda, kata robba digunakan oleh Tuhan. Hal tersebut karena Tuhan juga bersifat mendidik, mengasuh, memelihara, dan bahkan menciptakan. Firman Allah dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Oleh karena itu, istilah murabbi sebagai pendidik mengandung makna yang luas. Yang pertama, mendidik peserta didik agar kemampuannya terus meningkat. 2. Memberikan bantuan terhadap peserta didik untuk mengembangkan potensinya. 3. Meningkatkan kemampuan peserta didik dari keadaan yang kurang dewasa menjadi dewasa dalam pola pikir, wawasan, dan sebagainya. 4. Menghimpun semua komponen-komponen pendidikan yang dapat mensukseskan peserta didik kita. Yang kelima, memobilisasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Maka dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa murabbi adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Yang kedua, istilah muallim. Muallim berasal dari fi'il madi, allama, yang artinya telah mengajar. Kata muallim sebagai pendidik dalam hadis Rasulullah adalah kata yang paling umum dikenal dan banyak ditemukan. Muallim merupakan isim fa'il dari allama yang artinya orang yang mengajar. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 251, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang artinya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu, dan kami mensucikan kamu, mengajarkan kepada kamu apa yang telah belum kamu ketahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 251. Berdasarkan ayat ini, maka muallim adalah orang yang mampu untuk merekonstruksi bangunan ilmu secara sistematis dalam pemikiran peserta didik dalam bentuk ide, wawasan, kecakapan, dan sebagainya yang dapat kita kaitkan dengan hakikat sesuatu. Muallim adalah orang yang memiliki kemampuan unggul dibandingkan dengan peserta didik, yang dengannya ia dipercaya menghantarkan peserta didik ke arah kesempurnaan dan kemandirian. Maka dengan demikian, muallim merupakan orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi
teoritis dan praktisnya, sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi serta implementasi. Yang ketiga, istilah mu'addib. Mu'addib merupakan isim fa'il dari fi'il madhi addaba. Addaba artinya mendidik, sementara mu'addib adalah orang yang mendidik atau pendidik. Berdasarkan tinjauan etimologi, maka secara terminologi mu'addib adalah seorang pendidik yang bertugas untuk menciptakan suasana belajar yang dapat menggerakkan peserta didik untuk berperilaku atau beradab sesuai dengan norma-norma tata susila dan sopan santun yang berlaku dalam masyarakat. Mu'addib merupakan orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Yang keempat, istilah mudarris. Secara terminologi, mudarris adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Berdasarkan pengertian ini, terlihat bahwa mudarris adalah orang yang mengajarkan suatu ilmu kepada orang lain dengan metode-metode tertentu dalam upaya membangkitkan usaha peserta didik agar sadar dalam upaya meningkatkan potensinya. Dalam bahasa yang lebih ringkas, mudarris adalah orang yang dipercayakan sebagai guru dalam upaya mempelajarkan peserta didik. Yang terakhir, istilah mursyid. Kata mursyid berasal dari bahasa Arab dan merupakan isim fa'il dari kata arsada yursidu, yang berarti membimbing, menunjuki jalan yang lurus. Dengan demikian, kata mursyid adalah orang yang membimbing atau menunjuki jalan yang lurus. Dalam wacana ilmu tasawuf atau tarekat mursyid, dalam wacana tasawuf atau tarekat, mursyid sering digunakan dengan kata Arab syekh. Kedua-duanya dapat diterjemahkan dengan arti guru. Kata mursyid dianggap golongan pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang pentarbiyah umat dan pemurni jiwa mereka, atau tazkiyatun nafs, yang mendapat izin irsyad atau izin untuk memberikan bimbingan kepada manusia. Dari para mursyid, mereka sebelum mereka, yang mana mereka juga mendapatkan izin irsyad, izin untuk membimbing dari mursyid sebelum mereka, dan seterusnya, sehinggalah silsilah izin mursyid ini, izin irsyad untuk membimbing ini sampai silsilahnya dan sanadnya kepada Rasulullah SAW. Maka dengan demikian, dari penjelasan di atas, mursyid merupakan orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri, atau menjadi pusat anutan, teladan, konsultan bagi peserta didiknya. Mursyid menunjukkan kepada jalan yang benar dari sudut ilmu kesufian dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Syarat untuk menjadi mursyid adalah ilmu, semestinya memiliki ilmu atau orang yang alim dari segenap perkara atau disiplin ilmu, menyimpan dan menutup aib pelajar-pelajarnya, dan mengajarkan dan pengajarannya terkesan di dalam hati pelajar. Kemudian kita akan membahas tentang kedudukan pendidik dalam perspektif Islam. Pendidik adalah bapak rohani bagi peserta didik yang memberikan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan memperbaiki akhlak yang kurang baik. Kedudukan tertinggi pendidik dalam Islam tertuang dalam Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dari ayat ini dapat kita berikan penjelasan betapa pentingnya menjadi seorang pendidik, karena pendidik mempunyai tanggung jawab dalam menentukan arah pendidikannya. Oleh karena itu, Islam sangat menghargai orang-orang yang berilmu dan mau menyampaikan kepada orang lain. Fungsi pendidik terkait dengan hal tersebut, mungkin dapat disepakati bahwa guru tetap memegang peranan yang penting dalam proses pendidikan. Walaupun sekarang muncul berbagai pandangan bahwa guru hanyalah sebagai salah satu dari sekian banyak sumber ilmu. Jika guru adalah sumber ilmu, maka tentu saja ia adalah orang yang harus selalu dapat ditaati dan diikuti. Sehingga guru dituntut sebagaimana untuk selalu berusaha membekali dirinya agar dapat menjadi tauladan. Hakikat pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensi anak didik, baik potensi efektif, kognitif maupun psikomotorik. Karakteristik dari pendidik yang ideal pada zaman sekarang adalah untuk menjadi orang yang pantas ditaati dan diikuti, guru harus berilmu atau memiliki ilmu, harus alim. Guru yang alim adalah guru yang tidak hanya orang yang ilmunya luas, akan tetapi juga orang yang bertakwa kepada Allah lantaran ilmu yang dimilikinya. Kedua, seorang guru harus memiliki jiwa yang bersih dari sifat dan akhlak yang buruk. Ketiga, seorang guru harus ikhlas dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, seorang guru harus bersifat pemaaf terhadap murid-muridnya. Yang kelima, seorang guru harus dapat menempatkan dirinya sebagai seorang bapak sebelum ia menjadi seorang guru. Dengan sifat ini, seorang guru harus mencintai murid-muridnya seperti cintanya kepada anak-anaknya sendiri, dan memberikan dan memikirkan keadaan mereka seperti ia memikirkan dirinya sendiri. Nah, mungkin ini Bapak Ibu penjelasan yang bisa kami sharingkan pada kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan pendidik dalam perspektif pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan sedikit apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan pasti di dalam penyampaian kami banyak sekali hal-hal yang kurang, tidak sempurna, dan barangkali ditemui beberapa kesalahan. Kami mohon koreksinya dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.